Ya, saudara, saat ini saya berada di dalam Taman Getsemani, ya. Taman yang sangat terkenal sebagai taman di mana Tuhan Yesus berdoa di tempat ini dan juga dia ditangkap di tempat ini sebelum akhirnya dibawa untuk diadili dan disalibkan, ya. Nah, ini adalah Taman Getsemani. Getsemani itu artinya adalah tempat pemerasan zaitun. Maka saudara lihat, ini memang ada banyak pohon zaitun di sini. Ini adalah pohon-pohon zaitun dan beberapa pohon zaitun di sini itu sudah berumur sangat tua. Kira-kira 8 pohon itu sudah berumur kira-kira di atas 2000 tahun. Bahkan 2500 tahun. Sedangkan yang satu pohonnya itu telah berumur 3000 tahun. Ini pohon zaitun ini adalah pohon yang unik karena setiap kali dia mati, ya, dia lalu dari tempat tunggulnya itu muncul lagi tunas baru dan dia hidup lagi, dan dia hidup selama bertahun-tahun, ratusan tahun, lalu tumbuh lagi seperti itu terus menerus, sehingga pada akhirnya ya akan bahkan ada yang berkata bahwa pohon zaitun itu adalah pohon yang hidup selama-lamanya, ya. Nah, saudara bisa melihat ini adalah taman, dan Alkitab berkata bahwa memang di dekat Yerusalem, tembok Yerusalem di belakang ini itu ada, dan di depan ini adalah lembah Kidron, ada sebuah taman, dan ini memang secara arkeologi dipercaya bahwa ini adalah satu-satunya taman yang ada banyak pohon zaitunnya yang disebut Getsemani yang ada di sini. Karena itu bisa dipastikanlah bahwa Yesus memang berdoa di tempat ini, ya. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa pohon-pohon zaitun ini telah berumur ribuan tahun, nanti saya akan tunjukkan pada saudara pohon yang zaitun yang umurnya kira-kira sudah 3000 tahun. Ya, itu yang kalau saudara lihat yang sana. Ya, ini adalah pohon yang berumur kira-kira 3000 tahun, sehingga pohon ini pasti adalah saksi bisu dari Yesus yang pernah berdoa dan ditangkap di tempat ini. Di tempat inilah di mana Yesus berdoa dengan penuh ketakutan akan murka Allah sebagai seorang manusia, sampai dia mengalami gejala hematidrosis, di mana keringatnya keluar seperti titik-titik darah, ya. Nah, di sini dibangunlah sebuah gereja, ya. Sebuah gereja yang namanya Gereja Getsemani, ya. Dan di gereja inilah yang dipercaya sebagai tempat di mana Yesus berdoa di sana, di sebuah batu yang ada di situ, ya. Gereja ini dibangun oleh Antonio Berlucci, dan Antonio Berlucci ini adalah seorang arsitek dari Italia yang sangat terkenal, ya, dan dia merancang bangunan-bangunan gereja itu sesuai dengan keadaan atau cerita dari tempat itu. Karena itu di gereja ini itu suasananya gelap seperti di malam hari di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap, ya. Yesus sepertinya biasa berdoa di sini. Itulah sebabnya Yudas dengan sangat mudah itu membawa pasukan untuk menangkap Yesus di sini. Ya, saya gedung gereja ini dikenal dengan beberapa nama. Ada yang menyebutnya Gereja Getsemani karena memang dia terletak di Taman Getsemani. Ada juga disebut sebagai Gereja Segala Bangsa, ya. Gereja Segala Bangsa karena ya Antonio Berlucci membangun gereja ini dengan ada kira-kira 12 negara dari bangsa-bangsa di dunia itu yang menyumbangkan dana untuk pembangunan gereja ini, makanya disebut sebagai Gereja Segala Bangsa. Saya akan mengajak kita melihat ke dalam, tapi sebelumnya mungkin satu hal yang menarik adalah kita melihat bahwa ini adalah tembok Yerusalem yang langsung berhadapan, ya. Dan kalau saudara melihat di sana, ini adalah gerbang timur dari kota Yerusalem yang lama. Dan di sini biasa orang Yahudi berdoa di gerbang ini, namanya Gerbang Mas. Dulunya disebut Gerbang Timur, dan orang Yahudi biasa berdoa di sini mengarah ke timur. Ini gerbang zamannya Raja Herodes,
karena mereka percaya bahwa kemuliaan, skina, glory itu datangnya dari timur. Ya, lalu nanti kita bisa lihat bahwa sekarang itu sudah ditutup. Kira-kira 300 tahun yang lalu ditutup oleh penguasa Turki Utsmani karena ada kuburan-kuburan di depan, ya. Kuburan-kuburan di depan itu, dan orang Yahudi percaya bahwa nanti Mesias lah yang, kalau Mesias datang, Mesias lah yang akan membuka pintu itu. Sekarang pintu ini tertutup, tapi Mesias akan datang, dan keyakinan semacam itu dipercaya dari kitab Yeskiel pasal 44. Nah, ini ya, ini adalah gereja segala bangsa. Oke, kita melihat dari dekat pohon zaitun yang telah berumur 3.000 tahun itu, ya. Nah, inilah pohon zaitun yang telah dipercaya telah berumur sekitar 3.000 tahun, dan kalau ini benar, maka pohon ini adalah saksi bisu dari penderitaan Yesus di Taman Getsemani ini. Nah, saudara-saudara, ini saya mau menunjukkan kepada saudara. Kita coba mau melihat bagian dalamnya, ya. Seperti saya katakan tadi, Antoni Berluzzi membuat gedung ini untuk menggambarkan suasananya, sehingga dia menggambarkannya dengan suasana yang agak gelap, ya, untuk menggambarkan suasana taman yang penuh, yang gelap pada malam hari ketika Yesus ditangkap. Oke. Ya saudara, ini adalah bagian dalam gerejanya yang memang dirancang agak gelap, saudara, ya. Dan kita akan melihat batu yang dipercaya sebagai batu di mana Tuhan Yesus berdoa di sini. Ya, kalau saudara lihat di atas adalah gambar di mana Tuhan Yesus berdoa di salah satu batu di Taman Getsemani, ya. Nah, diperkirakanlah di batu inilah Yesus berdoa. Ya, silakan lihat, ini adalah bentuk gerejanya, dan memang dirancang dengan minim cahaya untuk menggambarkan situasi yang terjadi. Banyak orang datang dan berdoa di tempat ini, merenungkan bagaimana Tuhan Yesus yang menderita sebelum dia naik ke atas kayu salib. Oke, kita kembali keluar untuk melihat bagian luar dari gedung ini, ya. Oke, sekali lagi itulah pemandangan kota tembok Yerusalem. Itu yang tadi saya bilang tembok gerbang timur atau gerbang emas. Itu terlihat dari sini. Ya. Gedung yang sangat-sangat indah.
Oke, kita kembali menelusuri bagian sampingnya. Inilah yang pohon yang saya bilang sudah berumur kira-kira 3.000 tahun, ya. Dan pohon ini sampai sekarang masih berbuah dan masih diproses untuk diambil minyaknya, ya. Ini adalah suasana dalam taman. Ada orang yang berlutut dan berdoa di sini. Ini bagian samping dari gereja ini. Ya, kita bisa lihat Taman Getsemani dari sudut yang lain, ya. Ini juga salah satu yang sangat tua. Ini diperkirakan berumur 2.500 tahun. Jadi pasti ada lebih dari satu pohon, ya. Seperti tadi dikatakan ada 8 pohon yang diperkirakan berumur lebih dari 2.000 tahun, 2.500 tahun. Karena itulah, ya, 8 pohon itu menjadi saksi bisu dari penderitaan Yesus di tempat ini. Oke, kita akan melihat gereja segala bangsa itu dari bagian depan. Cuaca di sini sangat dingin dan buat badan saya mulai menggigil. Ya. Oke. Ya, saudara, saya berada di bagian depan dari gereja segala bangsa atau gereja Getsemani ini, ya. Ya, ini mulai terlihat dengan jelas dari bagian depan gereja Getsemani atau gereja segala bangsa yang dibuat oleh Antoni Berlusi pada tahun 1924. Ya. Oke, tadi yang saya sebut sebagai gerbang timur atau gerbang emas ini mungkin lebih terlihat lebih jelas dari sini, ya. Ini gerbang timur, sekali lagi, yang pada zamannya Herodes itu dibuka sebagai pintu masuk. Tetapi pada zaman atau masa Turki Utsmani ini ditutup, dan orang Yahudi percaya bahwa Mesias lah yang akan membukakan pintu ini. Oke, demikianlah informasinya dari Taman Getsemani, dari gereja segala bangsa, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.